Masih di Indosiang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara. Kunjungan Emmanuel Macron menjadi momentum memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Prancis. Kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron akan berlangsung selama 3 hari, yakni dari tanggal 27 hingga 29 Mei 2025, yang akan fokus membahas penguatan dan perluasan upaya kemitraan kerjasama strategis antara Indonesia dan Prancis. Selain itu, kunjungan Macron ke Indonesia juga memperkuat komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama konkret dalam menghadapi tantangan global, di mana Prancis sebagai negara dengan kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di dunia merupakan mitra strategis Indonesia dalam berbagai isu global dan kawasan. Kunjungan juga sekaligus dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Sebelumnya, Presiden Prabowo dengan Presiden Emmanuel Macron terakhir kali bertemu dalam pertemuan bilateral di sela-sela konferensi tingkat tinggi G20 di Rio de Janeiro, Brazil pada 19 November 2024 lalu. Kedua pemimpin negara ini akan fokus memprioritaskan kerjasama strategis dan hubungan bilateral kedua negara. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Jakarta tadi malam dengan disambut Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karto, serta Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Pennone. Kedatangan Macron merupakan kunjungan kenegaraan usai Presiden Prancis melakukan lawatan ke Vietnam. Selain itu, Emmanuel Macron akan mengunjungi Candi Borobudur serta Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Diharapkan kunjungan tersebut dapat lebih mempererat kerjasama bilateral antar kedua negara. Hormat senjata! Gerak! Pemirsa, jelang kedatangannya Presiden Macron, Candi Borobudur bersolek. Wisatawan masih bisa berkunjung ke Candi Borobudur, tapi hanya dibatasi di zona 2, sementara zona 1 atau zona terdekat Candi sudah ditutup. Sementara itu jelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah terus bersolek. Masyarakat masih bisa berkunjung ke Candi Borobudur, tapi hanya sampai zona 2, sedangkan zona 1 atau zona terdekat Candi sudah ditutup. Bangga nggak Mas kalau di Bangga banget ya. Bangga ya. Sebagai warga negara Indonesia, kedatangan presiden dari Prancis ya. Prancis ya. Bisa datang ke sini. Iya, bisa datang ke sini. Sejumlah fasilitas tambahan untuk menyambut Presiden Prabowo dan Presiden Macron terus disempurnakan. Kedua pemimpin negara itu akan mengunjungi Candi Borobudur pada Kamis besok. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Candi Borobudur, pemerintah disebut akan membangun stairlift guna mengakodomir
Rencana pembangunan stairlift di Candi Borobudur direspon oleh para ahli akreologi. Perkumpulan Ahli Akreologi Indonesia menyebut agar pihak pengelola mencermati secara seksama dampak yang mungkin ditimbulkan. Di mana pemasangan alat tersebut diharap tidak menimbulkan kerusakan fisik maupun menurunkan citra Candi Borobudur sebagai cagar budaya. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara. Kunjungan Emmanuel Macron menjadi momentum memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Prancis. Kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron akan berlangsung selama 3 hari, yakni dari tanggal 27 hingga 29 Mei 2025 yang akan fokus membahas penguatan dan perluasan upaya kemitraan kerjasama strategis antara Indonesia dan Prancis. Selain itu, kunjungan Macron ke Indonesia juga memperkuat komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama konkret dalam menghadapi tantangan global, di mana Prancis sebagai negara dengan kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di dunia merupakan mitra strategis Indonesia dalam berbagai isu global dan kawasan. Kunjungan juga sekaligus dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana, Presiden Macron nanti siang diagendakan mengunjungi Universitas Negeri Jakarta. Dan agenda apa saja yang akan dilakukan di sana? Sudah bergabung bersama kami rekan Amrina Rida di kampus Universitas Negeri Jakarta. Amrina, jelang kedatangan Presiden Prancis, persiapan apa yang dilakukan di sana dan agenda apa yang akan dihelat nantinya? Iya, Vina dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron memang sedang melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke Indonesia yang mana dilaksanakan selama 3 hari, di mana untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron ini kemarin tiba pada tanggal 27 Mei 2025 sekitar petang hari begitu, dan ia disambut langsung di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Dan terkait dengan kedatangannya kemarin ini dari Presiden Emmanuel Macron sempat menyatakan sejumlah statement dan juga tanggapan bahwa yang pertama ia sangat menantikan adanya kunjungan kenegaraan ini karena pihaknya menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang strategis dan juga memiliki hubungan kerjasama yang sangat baik dengan Prancis. Selain itu juga dari Presiden Macron ini pun juga sempat menyatakan bahwa ia menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup indah untuk didatangi. Terdapat sejumlah agenda yang dilaksanakan. Tadi pagi juga sudah dilakukan adanya penyambutan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan, dan juga nanti agenda selanjutnya yang direncanakan untuk didatangi ataupun juga dilakukan oleh Presiden Emmanuel Macron ini adalah nanti akan menghadiri adanya diskusi ataupun juga perbincangan dengan para generasi muda. Nah, untuk diskusi ini akan dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta ataupun juga UNJ Rawamangun Jakarta Timur. Dan untuk kehadiran dari Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis ini akan sekiranya direncanakan pada pukul 2 ataupun juga 3 siang hari nanti. Nanti ketika tiba dijadwalkan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron akan disambut langsung oleh Profesor Komarudin yang merupakan Rektor UNJ. Dan nanti juga untuk diskusi dan juga perbincangan ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam dari sekitar pada pukul 2 dan juga 3 sore hingga pada pukul 5 sore. Nah, dalam diskusi ini nantinya akan dihadiri oleh sejumlah pelajar, lalu juga para pelaku-pelaku di bidang pendidikan yang ada di Indonesia, dan juga nanti akan terdiri dari sejumlah sesi. Di antaranya akan ada sesi sambutan nanti di mana Presiden Emmanuel Macron ini akan memberikan sejumlah statement dan juga tanggapan terkait dengan kehadirannya saat ini dan juga terkait dengan bagaimana hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Prancis terutama di bidang pendidikan. Nanti juga akan ada sharing session yang mana sharing session ini akan diikuti
diikuti oleh sejumlah peserta, diantaranya ada para pelajar ataupun juga mahasiswa dari UNJ, lalu juga ada sejumlah undangan-undangan lain, yakni sejumlah rektor dari universitas-universitas lain seperti UGM, UI Universitas Pertahanan, dan juga nanti akan ada perwakilan dari sejumlah mahasiswa-mahasiswa lain yang ada di sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk sharing session ini juga akan dilengkapi dengan adanya sesi tanya jawab, di mana akan ada sejumlah topik yang akan dibahas dan juga didiskusikan, di antaranya berkaitan dengan adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Prancis yang telah berlangsung lama, dan juga nanti akan dibahas terkait dengan kerjasama di bidang pendidikan antara Indonesia dan juga Prancis. Nah, kalau kita melihat bagaimana adanya kedatangan dari Presiden Emmanuel Macron ke UNJ, ini tidak terlepas dari hubungan erat yang telah terjalin dari Universitas Negeri Jakarta ataupun juga UNJ dengan pihak Kedutaan Besar Prancis, di mana keduanya ini seringkali terdapat kerjasama, terutama apabila kita melihat bahwa di UNJ sendiri terdapat salah satu program studi terkait dengan pendidikan bahasa Prancis. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa dari pihak Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan untuk mengunjungi UNJ, karena menjadi salah satu universitas yang memiliki program studi pendidikan bahasa Prancis. Dan juga kalau kita melihat, Vina dan juga pemirsa, kunjungan ini adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron selama 3 hari, yang salah satu tujuannya adalah sebagai untuk memperingati bagaimana hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Prancis yang telah berlangsung cukup lama, yakni 75 tahun lamanya. Dan dalam kunjungan ini nanti juga akan dibahas adanya peningkatan kemitraan strategis antara Indonesia dengan Prancis, kurang lebih rencana-rencana ke depan untuk 25 tahun mendatang. Karena kalau misalnya kita menghitung 25 tahun mendatang ini usia dari hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Prancis akan mencapai di usia 100 tahun, sehingga nanti akan dibahas juga secara 3 hari ini bagaimana nanti kemitraan dari Indonesia dan juga Prancis. Nah, selain nanti akan mengunjungi diskusi di UNJ, akan ada sejumlah agenda-agenda lain yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Salah satunya adalah akan menuju ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengunjungi salah satu tempat bersejarah, yakni Candi Borobudur. Dan tentunya kita nantikan bersama bagaimana proses lawatan dan juga kunjungan pada hari ini. Vina. Baik, terima kasih Amrina Rida. Kami tunggu perkembangannya. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, pemerintah Arab Saudi membantah laporan sejumlah media asing yang menyebutkan kerajaan akan mengizinkan penjualan minuman beralkohol mulai 2026. Sumber pemerintah menegaskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki konfirmasi resmi dan tidak mencerminkan kebijakan atau peraturan Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi membantah laporan sejumlah media asing yang menyebutkan kerajaan akan mengizinkan penjualan minuman beralkohol mulai 2026. Sumber pemerintah menegaskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki konfirmasi resmi dan tidak mencerminkan kebijakan atau peraturan Arab Saudi. Mereka menyatakan fokus utama pemerintah adalah mengembangkan sektor pariwisata melalui pengalaman budaya yang unik. Pendekatan ini telah menarik minat wisatawan internasional untuk menjelajahi warisan budaya dan keindahan alam Arab Saudi. Sementara itu terkait alkohol untuk diplomat non-muslim, Arab Saudi menerapkan kerangka kerja baru yang lebih ketat. Kedutaan besar negara non-muslim dilarang mengimpor alkohol dan barang-barang tertentu melalui kiriman diplomatik, namun akses terbatas masih diizinkan dengan pedoman yang sangat ketat. Adapun Arab Saudi mengalami pertumbuhan pesat sektor pariwisata. Pada 2024, kerajaan menerima 29,7 juta wisatawan internasional, naik 8% dari tahun sebelumnya. Total pengeluaran pariwisata mencapai 283,8 miliar rial, menegaskan pariwisata sebagai pilar penting ekonomi nasional. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah melalui Kementerian Agama gelar sidang isbat guna menetapkan Idul Adha 2025. Berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar Selasa malam, Idul Adha jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025. Sehingga 10 Zulhijjah atau nanti Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Ya, demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan
dan disepakati bersama. Sebelumnya, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Muhammadiyah sudah menetapkan bahwasannya pelaksanaan Hari Raya Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 dan puasa Arafahnya hari Kamis tanggal 5 Juni. Sapi jumbo jenis simental dengan bobot 1 ton lebih dipilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi ini dibeli dari sebuah peternakan di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Ini dia sapi jumbo jenis simental yang menjadi pilihan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi yang diberi nama Matador ini dibeli dari seorang peternak bernama Bambang di daerah Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan harga 120 juta. Itu kotoran tuh Pak, wah banyak tuh Pak. Oke. Sapi jumbo pilihan dengan bobot 1 ton 60 kg ini mendapat pakan dan perawatan yang khusus agar sehat dan dagingnya padat. Selain itu, sapi ini secara rutin diperiksa oleh dokter hewan. Pilihkan untuk ke Pak Presiden Prabowo ini, kita pilihkan benar-benar sapinya yang profesional. Kita pilihkan kesehatannya dan sapinya bulat, super, komplit, bertanduk, tinggi, panjang sapinya Mas. Rencananya, sapi jumbo ini akan dikurbankan di kediaman Presiden Prabowo Subianto di daerah Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan.